13, kita akan membahas tentang formulasi sediaan farmasi. Soal nomor 1. Anda merumuskan tablet dengan bahan aktif paracetamol 500 mg. Dalam formulasi, Anda menggunakan selulosa, mikrokristalin, pati jagung, magnesium stearat, dan laktosa. Fungsi dari magnesium stearat dalam formulasi ini adalah A sebagai pengisi atau filler, B sebagai pengikat atau binder, C sebagai pelumas atau lubrikan, D sebagai desintegran. Jawabannya adalah C sebagai pelumas atau lubrikan. Jadi, magnesium stearat digunakan sebagai pelumas dalam tablet. Fungsi utama pelumas adalah untuk memudahkan proses tablet dalam mesin tablet press dengan mengurangi gesekan antara tablet dan alat mesin, serta mencegah pengerasan atau lengketnya bahan. Untuk A itu pengisi itu fungsi seperti dari laktosa atau pati jagung. Untuk pengikat biasanya digunakan povidon atau selulosa mikrokristalin. Sebagai desintegran biasanya digunakan itu cross carmelosa atau pati jagung. Soal nomor 2. Anda merumuskan suspensi cair dengan bahan aktif amoksisilin. pH suspensi yang optimal untuk stabilitas amoksisilin dalam bentuk suspensi adalah A. pH 3-4, B. pH 5-6, C. pH 7-8, atau D. pH 9-10. Jawabannya adalah B, yaitu pH 5-6. Untuk amoksisilin lebih stabil pada pH sedikit asam. Pada pH yang lebih rendah atau lebih tinggi, amoksisilin dapat terdegradasi lebih cepat. Suspensi yang mengandung antibiotik seperti amoksisilin harus diformulasikan dengan pH yang menjaga kestabilan bahan aktifnya. Pilihan A, pH 3-4 itu terlalu asam ya untuk amoksisilin. Sementara pH 7-8 itu pH netral atau sedikit basa yang tidak ideal. Untuk pilihan D, pH 9-10 adalah pH basa yang dapat merusak stabilitas amoksisilin. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan saya, silakan teman-teman komen ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dalam pengembangan kapsul ibuprofen, Anda ingin meningkatkan laju disolusi dengan menggunakan super desintegran. Mana di antara bahan berikut yang paling efektif untuk meningkatkan desintegrasi kapsul? A. Sodium lauryl sulfat, B. Cross carmelosa sodium, C. Polyvinyl alkohol, D. Gelatin. Jawabannya adalah B. Cross carmelosa sodium. Jadi, cross carmelosa sodium adalah super desintegran yang sangat efektif untuk meningkatkan desintegrasi kapsul ataupun tablet. Bahan ini dapat menarik air dengan cepat dan menyebabkan tablet atau kapsul terpecah dengan lebih cepat setelah pemberian. Untuk sodium lauryl sulfat itu adalah surfaktan yang lebih sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif, bukan untuk desintegrasi. Sementara PVA adalah bahan pembentuk film, bukan super desintegran. Dan juga gelatin digunakan dalam pembuatan kapsul, bukan sebagai desintegran. Oke, soal nomor 4, Anda merumuskan krim topikal dengan bahan aktif betametason dipropionat.
Untuk memastikan krim tetap stabil dan tidak terpisah menjadi dua fase, Anda memutuskan untuk menggunakan stabilizer. Apa fungsi dari stabilizer dalam formulasi krim tersebut? A. Mengatur pH produk. B. Mencegah terjadinya kristalisasi bahan aktif. C. Menjaga konsistensi emulsi agar tidak terpecah. Atau D. Memberikan rasa nyaman pada kulit. Jawabannya adalah C. Menjaga konsistensi emulsi agar tidak terpisah. Jadi, stabilisator berfungsi untuk menjaga stabilitas emulsi dalam krim yang terdiri dari dua fase, yaitu air dan minyak. Stabilizer membantu mencegah pemisahan fase emulsi sehingga produk tetap homogen dan efektif. Untuk pilihan A, pengaturan pH lebih berkaitan dengan pengaturan buffering agent. Pilihan B, kristalisasi bahan aktif lebih terkait dengan proses kelarutan, bukan stabilitas emulsi ya. Untuk pilihan D itu memberikan rasa nyaman, jadi itu lebih berhubungan dengan humektan atau bahan pelembab. Oke, soal nomor 5. Pada saat pengujian kualitas, Anda menemukan bahwa bahan aktif parasetamol yang digunakan dalam formulasi tablet mengalami degradasi akibat kelembaban tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, bahan eksipien mana yang paling tepat digunakan untuk menjaga stabilitas parasetamol dalam formulasi tablet? A. Selulosa mikrokristalin. B. Povidone. C. Silika gel. Atau D. Laktosa. Jawabannya adalah C. Silika gel. Jadi, silika gel berfungsi sebagai pengering dan pengendali kelembapan dalam sediaan farmasi. Silika gel akan menyerap kelembaban yang ada, mencegah degradasi bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan seperti parasetamol. Untuk selulosa adalah filler dan pengikat, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kelembaban. Untuk povidone merupakan pengikat juga, tetapi tidak memiliki fungsi sebagai desigat. Untuk laktosa adalah pengisi yang tidak berfungsi untuk mengontrol kelembaban. Soal nomor 6. Anda merumuskan tablet untuk obat antihipertensi dengan bahan aktif captopril. Anda memutuskan untuk menggunakan povidone dalam formulasi ini. Apa fungsi utama povidone dalam tablet? A sebagai pengisi, B sebagai binder, C sebagai pelumas, atau D sebagai desintegran. Jawabannya adalah B sebagai binder atau pengikat. Jadi, povidone berfungsi sebagai binder atau pengikat dalam formulasi tablet. Fungsinya adalah untuk membantu kompresi bahan-bahan kering menjadi bentuk tablet yang kokoh dan stabil. Untuk pengisi biasanya itu seperti laktosa atau pati jagung. Kalau pelumas itu digunakan untuk memudahkan proses pengepresan seperti magnesium stearat. Untuk desintegran biasanya itu untuk membantu tablet terpecah setelah pemberian seperti cross carmelosa sodium. Teman-teman, sekian pembahasan soal-soal kita tentang formulasi beberapa sediaan. See you next time.